Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan belajar tentang konsep tipe data, operator dan identifier, algoritma dan pemrograman satu. Identifier biasa disebut dengan pengenal, nama tipe di bagian deklarasi type atau tipe, tempat penyimpanan suatu data, variabel jika isinya dapat berubah dalam kisaran tertentu, konstanta jika isinya selalu tetap, file penyimpanan data storage dan sifatnya menetap, fungsi dan prosedur, modul program, algoritma. Kita lihat penamaan pengenal. Yang pertama adalah berupa satu atau beberapa karakter. Misalkan contohnya huruf A sampai Z, A besar atau Z besar, kemudian A kecil sampai Z kecil. Digital atau digit angka 0 sampai 9. Kemudian garis bawah itu karakter. Diawali huruf atau garis pemisah. Jadi misalkan ada spasi, nah itu disebut satu karakter. Jadi kalau misalkan kalian mengisi sebuah email ya atau masuk sebuah kode HTML, misalkan ada beberapa karakter, misalkan nama kalian D E D Y itu udah 4 karakter, spasi itu 5 karakter, maka disebut dengan karakter. Kemudian menggunakan kata yang berarti dan mudah dibaca. Panjang maksimal pengenal. Kalau di dalam software namanya Borland C++ itu ada 32 karakter, tapi kalau di Turbo C++ itu ada 31 karakter. Huruf kecil dan huruf besar berbeda. Tidak menggunakan kata kunci atau keyword yang terdapat pada C++. Nah, kita lihat daftar keywordnya. Jadi kalau assembly, double, long, static, itu auto, else, new, dan struct itu adalah keyword atau biasa disebut dengan perintah. Selanjutnya lagi operator. Operator adalah notasi yang dipakai untuk melaksanakan suatu operasi terhadap data dan pengenal, disebut dengan operand. Jenis-jenis operator di algoritma itu ketika pengurangan maka itunya minus, mengubah data menjadi angka. Kemudian aritmatika, perhitungan ya, dalam matematika juga sama. Aritmatika plus, maka di pemrograman plus. Ketika di aritmatikanya minus, maka di pemrograman minus, pengurangan. Perkalian pun sama, perkalian dia pakai bintang, kemudian pembagian menggunakan pembagian. Nah, ini pembagian yang dibulatkan. Kalau di matematika pembagian yang dibulatkan biasanya garis miring. Tapi kalau di algoritma ditulisnya adalah div. Terus kemudian sisa pembagian. Jadi misalkan 3 dibagi 2, 3 dibagi 1. Itu sama dengan 2, sekian. Ya kan? 2, sekian. Nah, berarti kan 2-nya itu sisa 1. Sisanya pembagian itu yang disebut dengan sisa pembagian. Kemudian pemberi nilai biasanya sama dengan, tapi kalau di sini adalah tanda panah ke kiri ya. Nah, relasional itu adalah ya yang disebut dengan kurang dari atau lebih dari. Nah, ini fungsi-fungsinya, notasinya bisa kalian lihat. Sama dengan kalau pengutikan di operasi aritmatika pada pemrograman, maka sama dengannya ada 2. Kemudian kurang dari atau sama dengan, tulisnya sama. Sama seperti rumus-rumus pada Excel. Jadi misalkan kurang atau sama dengan, lebih atau sama dengan, tidak sama dengan, modelnya seperti itu. Ya, ini yang disebut di algoritma, itu yang ada di Excel. Lanjut, kemudian di jenis operator logika ada not, and, or, dan XOR. Kalau di bahasa C++ dia notasinya adalah tanda seru, lambang N 2 kali, kemudian lambang garis lurus OR. Kalau XOR dia nggak ada. Jadi negasi terhadap nilai boolean itu true dan false. Jadi kalau tipe data yang disebut dengan boolean atau boolean itu adalah tipe data yang punya 2 jawaban, antara benar atau salah. Kalau tipe data berbasis integer itu angka dari 0 sampai 9. Ya, terus kemudian kalau address, alamat itu biasanya add kalau di algoritma, menunjukkan alamat memori suatu variabel yang menyatakan nilai yang ditujuk dengan pointer. Nah, ini operator not, false dan true.
Operator N, argumen 1, argumen 2. Ini ARG itu adalah argumen. ARG 2 adalah argumen. Argumen 1 dan argumen 2. Ini kalian belajar di sistem komputer. Operator penaikan dan penurunan. Ini seperti ini. X plus plus itu berarti adalah X sama dengan X tambah 1. Plus plus X itu berarti adalah X sama dengan X plus 1. Artinya sama ya. Perbedaannya hanya sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian X min min adalah berarti adalah X sama dengan X minus 1. Sama begitu juga sebaliknya. Pengurangan X, berartinya X sama dengan X minus 1. Itu operator penaikan dan penurunan pada C++. Ya. Operator majemuk, berarti sama, artinya majemuk itu banyak. X plus sama dengan 2, berarti adalah X sama dengan X plus 2. X minus sama dengan 2, berarti X sama dengan X minus 2. X plus sama dengan 10, artinya adalah X sama dengan X tambah 10. X kuadrat atau perkalian X sama dengan 2, berarti X sama dengan X dikali 2. Tipe data itu ada tipe dasar, ada tipe terstruktur, array, atau biasa disebut dengan larik bahasa Indonesianya, record, set atau himpunan, dan file atau arsip. Tipe bentukan, tipe non-standar, subrank, terbilang, enumerasi, dan tipe data abstrak, link, list, tab, queue, dan tree. Jadi ini di struktur data itu beda. Nah, kita lihat tipe datanya, pengelompokan tipe data dasar pada algoritma. Boolean. Boolean itu hanya punya dua kata, true atau false. Jawabannya T, F itu artinya true atau false, Y itu ada yes, ini not. Operator yang digunakan adalah operator logik, and, or, not, XOR. Mungkin kalau yang detektif belajar tentang sistem komputer, hasilnya adalah boolean. Numerik, tipe data numerik atau integer, bilangan bulat. Semua data yang berisi bilangan bulat, 0, minus 25, atau 100. Aritmatikanya menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ya, hasil pembagian, kemudian bagi hasil dan absolut. Kemudian relasionernya adalah sama dengan, lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan. Nah, itu hasilnya adalah boolean. Kalau misalkan ini hasilnya integer kalau aritmatikanya, tapi kalau menggunakan relasional itu hasilnya adalah true atau false. Jadi misalkan 0 sama dengan 1, artinya apa? 0 tidak sama dengan 1. Kemudian 1 dengan 5, 1 tidak sama dengan 5, itu hasilnya boolean, true atau false. Kemudian numerik lagi, tapi real atau pecahan. Semua data yang berisi bilangan pecahan, 1, 5,2, 100, kemudian 0,1 dan macam-macam. Aritmatikanya sama, ya, aritmatikanya sama, tapi tidak ada mod karena memang pecahan ya. Terus kemudian relasionalnya hasilnya sama dengan boolean, tapi kalau ini adalah real, kalau ini adalah integer. Jadi kalau misalkan ada deskripsi tentang pemrograman yang menggunakan fungsi aritmatika, ketika itu hasilnya adalah integer atau ketika angkanya adalah integer, maka aritmatikanya penggunaannya seperti yang di atas. Tapi kalau misalkan hasilnya nanti adalah pecahan atau pengkaliannya atau pengurangannya adalah pecahan, berarti menggunakan aritmatika yang ada di dalam bilangan real. Tabel pengelompokan tipe data dasar pada algoritma. Lihat, tipenya adalah alphanumerik. Karakteristiknya adalah namanya adalah karakter atau char. Domain semua data berupa karakter. Konstanta ini biasanya digunakan adalah pada char itu adalah untuk biasanya password. Relasionalnya operator yang digunakan adalah relasional boolean. Jadi contohnya passwordnya sesuai dengan apa yang kalian sudah disimpan pada database. Maka nanti hasilnya true atau false. Kemudian alphanumerik string, kumpulan karakter yang ada pada domain char. Saya 2005 itu adalah konstantanya. Operator yang digunakan adalah relasional, kemudian adalah boolean.
Pointer namanya adalah pointer. Tipe data dasar pada C++. Kita lihat, untuk karakter, ukuran memorinya hanya 1 byte. Jangkauan nilainya adalah minus 128 sampai dengan plus 127. Short integer, ukuran memorinya adalah 2 byte. Integer, 2 byte, minus 32.768 sampai dengan 32.767. Long integer, ukuran memorinya adalah 4 byte. Ya. Kemudian float 4 byte, double, long double, dan sebagainya. Nah, ini tipe data dasar pada C++ lagi. Unsigned karakter itu adalah 8 bits. Ranknya adalah 0 sampai 255. Karakter 8 bits minus 128 sampai dengan 127. Enum dan sebagainya. Silahkan kalian baca masing-masing. Itu tipe data. Lengthnya itu adalah panjangnya. Panjangnya adalah 8 bits. Ya. Ada yang 16 bits, ada yang 32 bits. Kalau long dia masuknya udah 32 bits. Tapi kalau double masuknya adalah 64 sampai dengan 80 bits. Karakter biasanya disebut dengan char. Deklarasi variabel bertipe karakter pada C++. Char var, ya. Karakter variabel. Contohnya konstanta karakter A, itu karakter berupa huruf A. 1 karakter berupa huruf A. Kali karakter simbol, kemudian garis miring 2 adalah karakter harus ditulis dengan awal. Slash O, misalkan slash 0, karakter ASCII 0. Slash A, karakter bel, dan sebagainya. Ini karakter-karakter khusus pada C++. Short integer, long integer, bilangan bulat, tidak mengandung titik desimal. Deklarasi variabel bertipe integer pada C++ adalah integer variable. Kita lihat, ini float, double, long double, ya sama. Deklarasi variabel seperti ini. Contoh bentuk tulisannya seperti ini. Kalau float variable adalah 1,23E2, E-nya kecil ya. Kalau long double 130,0 dan sebagainya. Boolean tidak ada di C++ karena boolean itu bersifat true atau false. String, tidak ada tipe string di C++. Jadi menggunakan tipe struktur array dengan tipe karakter. Jadi misalkan karakter variabel banyaknya karakter 1, 2, 3, 4, 5 itu array. Oke, cukup sekian dulu dari pembahasan dari saya. Nanti bisa ditanyakan di topik diskusi. Yang masih kurang jelas silakan bertanya untuk di topik diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.